Bab 51. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Sebelum Sunan sempat bicara, seorang pelayan tiba-tiba datang, melihat cangkir pecah di lantai, dan menatap Li Fei. Tuan, tolong jangan merusak properti di sini, tetapi Anda harus membayarnya. Saya akan kenima, jauhi buruh. Li Fei sudah menahan amarah. Sekarang bahkan pelayan itu menggertaknya di kepalanya. Dia tiba-tiba menjadi marah, menunjuk hidung pihak lain dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Berikan saya beberapa cangkir pecah di sini." Ketika saya tidak mampu membayar, pelayan itu masih tersenyum, "Tuan, harap tenang. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa jika Anda bersedia memberi kompensasi, Anda bebas." Sial, Li Fei bahkan lebih marah. Dia menendang meja teh dengan keras lagi. Dia tidak merasa lega. Dia meraih mikrofon dan membantingnya dengan keras ke layar. Dia segera membuat lubang di layar besar. "Saya baru saja merusak properti saya. Ada apa? Buruh dan modal kaya dan ingin menghancurkannya. Pelayan bau Anda memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan." Pelayan itu tersenyum, "Jika suamimu bersedia, hancurkan saja barang-barang di sini dan ganti rugi sesuai harga, tetapi jangan menyakiti orang." Melukai, Li Fei mencibir, tiba-tiba meraih sebotol anggur dan membantingnya ke kepala pelayan itu. Botol anggur itu meledak di kepala pelayan itu, dan darah langsung mengalir di dahi pelayan itu. "Jangan terbang terlalu jauh." Beberapa siswa bergegas untuk menghentikan Li Fei. Li Fei mengumpat, "Aku menyakiti orang. Ada apa? Bahkan jika aku membunuh pelayan sepertimu, aku bisa membayarnya. Persetan denganmu, berlututlah dan jilat sepatuku." Pelayan itu menatap Li Fei selama beberapa detik dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Persetan, bahkan seorang pelayan berani berpura-pura memaksaku. Dia tidak bisa membunuhnya." Li Fei mengumpat, "Ada apa? Mengapa kepala pelayan itu baru saja dipatahkan?" Pada saat ini, seorang anak laki-laki di kamar mandi bergegas ke kamar pribadi dan bertanya. Setelah mengetahui seluruh prosesnya, wajahnya berubah, buruk, cepat. "Ada apa? Apa tidak apa-apa kalau sampai kehilangan uang?" Seseorang bertanya-tanya, meskipun sebenarnya bukan hal yang sepele untuk mengambil botol dan meledakkan kepala seseorang, pihak lain hanyalah seorang pelayan, dan orang yang melakukannya adalah Li Fei. Umumnya, tidak apa-apa untuk kehilangan uang. Tidak ada yang akan menyinggung tamu karena menjadi pelayan. Kalau saja ada tempat lain, alangkah baiknya jika kita berani melakukan sesuatu kepada staf di sini. Teman sekelas laki-laki itu menyeka butiran keringat di dahinya. Latar belakang lapangan ini tidak bersih. Ada latar belakang Jiang Hu. Sekarang cepatlah. Hahaha, bagaimana dengan latar belakang Jiang Hu? Li Fei berkata dengan acuh tak acuh, "Kebetulan aku punya beberapa teman di jalan." "Jangan panik menelepon. Teruslah bermain. Aku di sini malam ini." Kemudian dia mengeluarkan telepon dan siap menelepon. Teman sekelas laki-laki di dekatnya begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya, tidak ada gunanya mencari siapapun. Lapangan ini sudah dinaiki Kakak Long. Semua orang langsung tercengang. Kakak Long yang mana?" Li Fei juga mengangkat kepalanya. Siswa itu menelan ludah, siapa lagi yang berani memanggil Kakak Long di sini? "Tentu saja Long Xiaoman," desis. Mendengar kata-kata Long Xiaoman, seluruh ruang pribadi tiba-tiba terdengar suara napas dingin. "Apa yang kamu bicarakan?" Adegan ini dinaiki Kakak Long. Telepon di tangan Li Fei jatuh ke tanah dengan bunyi, krek, dan suaranya berubah. Kekuatan anggur tadi berubah menjadi keringat dingin. Faktanya, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat seperti apa rupa Xiaoman naga asli dengan mata kepalanya sendiri. Bukan hanya mereka, tetapi juga seluruh Jianghu. Hanya sedikit yang pernah melihat Xiaoman naga asli dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi semua orang tahu fakta bahwa Long Xiaoman adalah wanita yang sangat cantik. Seksi, menawan, mempesona mengerikan. Cara dan penampilannya benar-benar dua hal yang sangat berbeda. Pergelangan tangannya sangat kejam dan ganas. Dia tidak pernah menyisakan ruang untuk apapun. Beberapa waktu lalu, hantu tua Ma yang terkenal di kota Nanjiang juga seorang pria besar yang telah bercokol di daerah setempat selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa yang menyinggung Long Xiaoman. Dalam semalam, semua keluarga hantu tua Ma meninggal. Dan Long Xiaoman memiliki fitur lain, melindungi anak sapi. Selama dia melindungi lapangan,
dia harus melindungi semua orang di bawah tanpa syarat. Bahkan jika seorang pelayan di bawah diganggu di lapangan, dia harus membalas dendam yang paling tajam. Suatu kali seorang tamu menamparkan wajah seorang pelayan. Karena tamu itu memiliki latar belakang yang baik, semua orang mengira bahwa Long Xiaoman tidak akan pernah menjadi musuh tamu itu karena dia seorang pelayan. Akibatnya, semua orang salah menebak. Long Xiaoman memotong salah satu lengan tamu itu malam itu. Terlebih lagi, Li Fei telah membuka kepala orang-orang dengan botol anggur sekarang. Cepat, Li Fei sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil mantelnya, jadi dia berlari menuju pintu. Namun, entah sejak kapan pintu kamar pribadi itu sudah terkunci. Buka pintunya, siapa yang membuka pintunya? Aku akan memberinya 100.000, tidak, 500.000, buka pintunya. Li Fei mendesis. Dia tahu betul konsekuensi apa yang akan dia tanggung saat orang-orang Long Xiaoman datang. Jangan teriak-teriak, orang-orang tidak bodoh. Pada saat ini, terdengar suara malas di sudut, jika orang-orang ingin kamu berlari seperti ini, itu kentut. Yang Xuan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang kekurangan Li Fei, jika pelayan di dalam berkata untuk bertarung, dia akan membuka kota hiburan Mao. Hal yang paling terbelakang mental adalah Li Fei cukup naif untuk melarikan diri setelah memukul orang. Salahkan saja kau, 3 jiwa dan 7 jiwa Li Fei telah ketakutan setengah mati, dan amarahnya segera berpindah ke Yang Xuan, jika kau tidak berpura-pura memaksa di sini malam ini, kau tidak akan mengalami ini. Yang Xuan mengusap kepalanya tanpa suara. Siapa yang berpura-pura memaksanya malam ini? Aku akan menidurimu dulu. Dengan marah, Li Fei meraih botol anggur dan bergegas menuju Yang Xuan. Yang Xuan sedang makan pisang dan melemparkan kulit pisang ke tanah. Li Fei terpeleset ke tanah dan jatuh ke tanah. Aku akan menyia-nyiakanmu. Li Fei mendesis di bagian bawah, dan beberapa orang di sebelahnya dengan cepat menghentikannya. Terbang lebih sedikit, pertama-tama temukan cara untuk menyelesaikan masalah tadi. Bukan hanya Li Fei yang gugup saat ini, tetapi semua orang di ruang pribadi khawatir. Meskipun mereka tidak bercampur di jalan, nama Long Xiaoman seperti guntur. Wanita ini eksentrik, tidak ada yang bisa menjamin apakah itu akan memengaruhi mereka nanti. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah Li Fei. Fei Xiao, kamu harus mencari cara untuk menemukan hubungan. Mari kita lihat apakah kamu bisa kehilangan sejumlah uang. Seseorang berkata dengan cemas. Li Fei duduk di tanah dan ingin menangis tanpa air mata. Di mana aku bisa menemukan hubungan? Long Xiaoman yang menyinggung. Siapa yang berani ikut campur dalam masalah ini? Semua orang tiba-tiba tampak pucat, dan suasana di ruang pribadi itu menjadi sangat dingin. Mengapa kamu tidak terlihat takut sama sekali? Yang Xuan tiba-tiba melihat Su Nan di sampingnya tenang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa gunanya takut? Su Nan menjawab dengan tenang, lalu mengeluarkan ponselnya, telepon saja polisi. Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Su Nan lebih tenang daripada yang lain, tetapi dia masih sedikit terlalu lembut. Mengapa tidak ada sinyal? Pada saat berikutnya, Su Nan tiba-tiba menemukan bahwa telepon tidak dapat dihubungi sama sekali. Yang lain menanggapi dan mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu. Mereka menemukan bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang terjadi? Seorang pria menangis, ada sesuatu yang lain tadi. Apa yang merusak jaring? Jika sinyalnya rusak, itu berarti mereka telah benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar, dan mereka akan menjadi ikan di talenan orang lain. Jika mereka bahkan tidak bisa memikirkan ini, jangan campur aduk. Yang Xuan menatap orang-orang ini dan benar-benar merasa sedikit ingin tertawa. Dia masih seorang mahasiswa. Apa otaknya? Karena orang berani mengunci orang lain, mereka pasti telah memblokir sinyal di sini. Dut lumpuh, salahkan kamu orang desa. Pada saat ini, Li Fei sudah kehilangan akal sehatnya dan berteriak pada Yang Xuan, jika kamu tidak berpura-pura memaksa ke sini, bisakah kamu memiliki benda ini? Aku tidak peduli. Ketika orang-orang Sister Long datang, pergilah dan minta maaf kepada mereka sendiri dan katakan bahwa kamu yang membobol masalah ini, yang tidak ada hubungannya dengan kami. Yang lain menggema, artinya, seseorang harus berdiri dan bertanggung jawab atas ini. Semua ini salah orang desa. Nanti, orang-orang Sister Long datang dan biarkan dia menanggung semua tanggung jawab. Menghadapi kritik publik, Yang Xuan hanya tersenyum,
menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengambil segelas anggur dan menyesapnya. Dia merasa bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan kedua kekuatan ini secara normal. Sunan baru saja kehilangan ketenangannya. Dia tampaknya sedang terburu-buru. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Yang Xuan menepuk lengan Sunan dan berkata sambil tersenyum, percayalah padaku. Tapi, Sunan hendak membuka mulutnya, tetapi ketika dia melihat mata pihak lain, dia tiba-tiba merasa jauh lebih aman di dalam hatinya. Tampaknya selama ada pihak lain, bahkan jika langit runtuh, dia bisa membantunya. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan 7 atau 8 pria besar berpakaian hitam bergegas masuk, diikuti oleh pelayan yang baru saja dipukuli. Itu dia, pelayan itu menunjuk ke Li Fei. Kakak, dengarkan aku. Begini masalahnya. Li Fei baru saja akan berbicara ketika dia mendapat tendangan keras di perutnya. Beberapa pria besar maju dan meninju dan menendang. Persetan denganmu, berani liar di sini, makan ambisi dan keberanian macan tutul, bertarung sampai mati. Teriak ketua adat dengan keras. Yang lain gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka hanya berdoa dalam hati agar lelaki besar itu tidak menyulitkan mereka setelah Li Fei menghajar mereka. Seorang lelaki ingin menyelinap pergi saat dia dalam kekacauan, tetapi dia dipanggil kembali oleh sebuah tamparan. Saudaraku, itu bukan urusan kita. Kita tidak berkelahi dengan orang. Lelaki itu menutupi wajahnya dan menjelaskan. Persetan denganmu, tidak ada seorang pun di sini hari ini yang ingin pergi tanpa anak panah. Lelaki besar pertama menatap dan berkata, semua orang di sini hari ini memiliki satu lengan, ke atas. Atas perintah itu, para lelaki besar itu segera menyerang orang-orang di sebelah mereka. Persetan denganmu, seorang lelaki mengayunkan sebotol anggur dan bergegas ke Yang Xuan. Sunan berteriak ketakutan dan secara naluriah meraih lengan Yang Xuan. Ledakan. Tiba-tiba, dahi lelaki besar itu terbuka. Seluruh lelaki itu menutupi kepalanya dan terhuyung mundur 7 atau 8 langkah, dan darah mengalir turun dalam sekejap. Persetan, siapa yang melakukannya? Lelaki besar pertama meraung keras. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Yang Xuan masih duduk di sofa, tetapi cangkir anggur di tangannya hilang. Dia berkata dengan lemah, jika kamu ingin bertarung, aku tidak suka kebisingan. Cao Nima, beraninya kamu melawan. Semua pria besar itu marah sekaligus. Mereka berhenti satu demi satu dan mendekati sisi ini dengan ganas. Nak, jika kamu berani melawan, itu bukan lengan. Pria besar pertama mengeluarkan parangnya dari punggungnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Setelah mendengarkan beberapa kata, dia perlahan-lahan mengambil kembali pisaunya dan berkata kepada Yang Xuan, keluar. Dengan lambaian tangannya, dia membawa beberapa pria besar dan masuk. Orang-orang di ruang pribadi tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi saat ini mereka tidak terlalu banyak berpikir, hanya merasakan secercah vitalitas. Orang desa, jangan cepat-cepat keluar. Duduk di sini dan ingin terus mengganggu kami. Sial, jangan salahkan kami jika kamu tidak keluar lagi. Semua orang berharap pihak lain akan membiarkan mereka pergi setelah membersihkan desa itu. Tidak, jangan keluar. Sunan menarik lengan Yang Xuan dengan gugup, dan matanya penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran. Yang Xuan tersenyum, perlahan menarik lengannya dan menepuk punggung tangan Sunan 2 kali. Tunggu aku di sini, aku akan segera datang. Kemudian dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Jangan pergi. Sunan ingin mengejar, tetapi Li Fei dan yang lainnya menghentikannya. Jika dia tidak keluar, kita akan mati. Salahkan dia karena melawan sekarang. Jika dia tidak keluar, kita semua akan tamat. Sunan dihentikan oleh sekelompok orang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya penuh air mata dan berkata dengan keras, apakah kamu masih punya sedikit hati nurani? Ledakan. Namun, saat ini, pintu kamar pribadi itu telah terkunci lagi. Sunan lumpuh di sofa, dengan ekspresi putus asa dan air mata mengalir. Dia khawatir. Saat ini, Yang Xuan berjalan di koridor dengan kedua tangan di saku celananya dan berkata dengan malas, hei, mengapa kalian tidak mulai di sini dan menyelesaikannya lebih awal? Jika Sunan tidak terlibat hari ini, Yang Xuan tidak akan repot-repot berdebat dengan mereka. Sebenarnya, dia hanya ingin melakukannya di kamar pribadi dan membersihkan orang-orang ini sesegera mungkin. Namun,
dia takut untuk pergi ke Sunan dan tidak ingin melakukannya di depannya, jadi dia bersedia mengikuti orang-orang besar ini keluar. Kakak Long ingin bertemu denganmu. Suara pria besar itu jauh lebih lembut saat ini, dan dia membawa Yang Xuan langsung ke pintu kantor di lantai 3. Kakak Long, Yang Xuan tercengang. Siapa Kakak Long? Aku tidak mengenalnya. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawamu ke sini. Pria besar itu membuka pintu dan memberi isyarat untuk mengundang. Yang Xuan bingung, tetapi dia masuk. Kantor ini ternyata sangat besar, dengan dekorasi yang sederhana dan indah. Semua perabotan terbuat dari kayu mahoni. Yang paling menarik perhatian adalah hanya ada sepotong kayu mahoni utuh di dinding, dan ada ukiran kayu naga sepanjang setidaknya 3 meter, yang tampak seperti nyata. Tampaknya dibuat oleh para ahli terbaik. Pengerjaan yang bagus. Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa ketika dia berada di kelompok burung hantu, dia tidak memiliki hobi lain. Dia lebih tertarik pada barang antik seni ini. Oh, katakan padaku, apa bagusnya kerajinan ini? Tiba-tiba, terdengar suara wanita samar dari belakang. Pada saat ini, mata Yang Xuan benar-benar tertarik pada naga itu dan berkata, setidaknya 24 teknik digunakan untuk mengukir. Yang paling unik adalah sisik naga. Itu tidak menggunakan pisau halus kecil, tetapi semuanya menggunakan teknik pisau datar. Teknik ini benar-benar unik, dan janggut naga ini, jika saya tidak salah, menggunakan teknik ukiran arus balik yang telah lama hilang. Oh, sepertinya aku punya sedikit wawasan. Suara seorang wanita terdengar lagi di belakangnya. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang tahu sesuatu. Aku agak enggan membunuhmu. Hah, Yang Xuan tertegun. Dia perlahan berbalik. Ketika dia melihat pria di belakangnya, dia menatap dan berkata, "Sial, apa kabarmu?" Ini adalah wanita yang sangat cantik. Jika kecantikan Sunan adalah kelembutan, kecantikan wanita di hadapan kita ini adalah dingin dan cantik yang menggugah jiwa, dan membuat orang-orang memiliki rasa takut yang tak tertahankan. Namun, Yang Xuan telah melihat banyak orang besar dan pertempuran. Medan yang pelit ini tidak cukup untuk membuatnya memiliki emosi yang aneh, tetapi dia merasa sangat pintar. 2 hari yang lalu, dia baru saja mencalonkan diri sebagai pengemudi mobil daring. Dalam pekerjaan pertamanya, dia bertemu dengan 2 bandit yang mengikat seorang wanita. Dia dengan baik hati menyelamatkan wanita itu. Pihak lain tidak berterima kasih, tetapi tidak berterima kasih. Semua gerakannya ingin mengambil nyawa Yang Xuan, jadi dia sangat terkesan dengan wanita itu. Kamu tidak mungkin menjadi saudari Long yang legendaris. Yang Xuan tersenyum dan menganggapnya sangat menarik. Tanpa diduga, saudari Long, yang membuat geng Li Fei takut untuk buang air kecil, adalah kenalan lamanya sendiri. Apakah kamu terkejut? Long Xiaoman mengenakan gaun hitam panjang dengan pola gelap yang indah. Dia tinggi dan keren. Dia saling memandang dengan penuh minat. Kamu tidak perlu gugup. Awalnya, tidak terlalu berlebihan untuk mencincangmu menjadi saus daging dan memberi makan anjing dengan apa yang kamu lakukan padaku terakhir kali. Hanya saja kamu beruntung. Aku bisa memberimu kesempatan hari ini. Long Xiaoman dengan lembut mengangkat dagunya yang putih dan menatap ke atas. Memberiku kesempatan. Yang Xuan senang dan tertarik. Dia ingin bermain dengan gadis itu. Dia sengaja membuat penampilan yang tulus dan bertanya, kesempatan apa? Long Xiaoman melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Xuan dengan pandangan yang tinggi dan berkata dengan samar, terakhir kali kamu mengulurkan tanganmu dengan baik. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Ada pertandingan tinju 2 minggu lagi. Jika kamu membantuku menang, aku tidak hanya bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi juga membuatmu tetap bersamaku dan bekerja untukku untuk memastikan kemakmuran dan kekayaanmu sepanjang hidupmu. Wow, sangat bagus. Yang Xuan sengaja berpura-pura terkejut, menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku kalah? Kalah. Long Xiaoman tersenyum dingin, kalau kalah, bahkan jika tidak mati di atas ring, pastilah kalah. Karena kalah, tidak perlu lagi tinggal di dunia ini. Wah, kedengarannya masuk akal. Yang Xuan menyentuh dagunya dan berkata, tidak apa-apa untuk bertanding tinju, tapi kalau menang, aku harus menambahkan syarat. Long Xiaoman sedikit mengernyit, tidak ada yang berani berdamai denganku. Setelah itu, dia mendongak ke arah lawannya, mengembuskan napas pelan, dan berkata dingin, aku bisa membuat pengecualian untukmu, katakan saja. Yang Xuan diam-diam mengalihkan pandangannya ke lawannya dan tetap berada di beberapa bagian khusus lawannya tanpa menutupinya.
Lihat, cabut matamu. Long Xiaoman menjadi marah dan memukul meja dengan keras. Baru saja hendak menyerang, dia disela oleh pihak lain. Tidak, dengarkan aku dulu. Syaratku adalah jika aku menang, aku akan menjadi kaya dan makmur. Tidak terlalu buruk untuk melihatmu. Temani aku satu malam saat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Silakan sarapan dan aku akan membayar tagihannya. Begitu suara Yang Xuan jatuh, pisau baja menyala dan menghantam kepalanya dengan keras. Long Xiaoman sangat marah. Tanpa diduga, orang ini telah menggodanya dari awal hingga akhir. Sejak dia berkuasa, bagaimana dia pernah dianiaya seperti ini? Pisau itu sangat tiba-tiba dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia ingin memotong kepala bajingan itu menjadi dua. Namun, bilah pisau itu hanya sekitar 1 kaki di atas kepala pihak lain. Tiba-tiba, aku merasa terhalang oleh kekuatan yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa bergerak maju lagi. Lihatlah lebih dekat, Long Xiaoman tiba-tiba memberikan alasan. Pihak lain bersandar malas di sofa, menyilangkan kakinya, hanya mengulurkan 2 jari dengan ringan, dan menjepit bilahnya dengan seluruh kekuatannya. Betapa kuatnya ini, aku akan membunuhmu. Mata Long Xiaoman memerah saat ini. Dia ingin menebus pisau kedua, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, 2 jari pihak lain seperti jangka sorong, dan dia bahkan tidak bisa mencabut pisau itu. Aku bilang, kakak perempuan, kamu sedikit tidak masuk akal. Yang Xuan menghancurkannya dan menghancurkan mulutnya. Ngomong-ngomong, aku juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Ya, jika kamu tidak berterima kasih padaku, kamu harus membunuhku sekarang. Apakah kamu sudah gila? Dasar bajingan. Long Xiaoman marah, tetapi pisau baja itu dijepit oleh pihak lain dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba mengangkat kaki yang panjang dan menyapu dengan keras ke arah pelipis pihak lain. Kaki ini cepat dan tiba-tiba. Long Xiaoman memiliki kepercayaan diri ini. Bahkan jika pihak lain menghindar atau menangkis, tangan yang memegang pisau baja akan terlepas. Pada saat itu, dia bisa memotong tenggorokan orang ini. Sial, namun, begitu kaki panjang Long Xiaoman terangkat, dia tiba-tiba mendengar suara serangan emas dan besi. Seluruh lengannya tiba-tiba kosong, dan tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Melihat lagi, Long Xiaoman terkejut dan membuka mulutnya. Hanya ada setengah dari pisau baja di tangannya, tetapi yang lain berada di antara 2 jari lainnya. Orang ini mematahkan pisau baja yang terbuat dari baja murni dengan 2 jari. Tepat saat dia hendak memanggil seseorang, dia tiba-tiba melihat pergelangan tangan pihak lain bergetar, setengah dari ujung pisau baja jarinya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin, dan berlari menuju pintu depannya sambil berteriak. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh saraf orang itu telah meregang hingga batasnya. Puff! Cahaya dingin hampir terbang mendekati pipinya, memotong beberapa helai sutra hijau dan memakukannya ke dinding beton yang keras. Long Xiaoman benar-benar tercengang. Namun, setidaknya dia memanjat dari bawah selangkah demi selangkah. Garis depan kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan mendebarkan datang ke langkah ini hari ini. Dia menjadi saudara perempuan Long yang menakutkan. Secara alami, kualitas psikologisnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dalam sekejap, dia tahu bahwa bahkan dengan senjata, dia mungkin bukan lawan pria di depannya. Satu-satunya cara adalah memanggil seseorang. Namun, sebelum dia membuka mulutnya, pria di depannya tiba-tiba melintas, seolah-olah dia telah menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, satu tangan telah menempel di leher putihnya. Jika kamu tidak keberatan membiarkan orang-orangmu melihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya, aku tidak peduli. Yang Xuan memukul Dragon Xiaoman ke dinding, dan sudut mulutnya membangkitkan pesona jahat yang sangat menarik. Apa yang kamu inginkan? Hati Long Xiaoman tiba-tiba tenggelam. Dia sepertinya menebak apa yang ingin dilakukan orang ini selanjutnya. Jangan berteriak. Yang Xuan tiba-tiba mengangkat dagu putih masing-masing dengan tangannya. Jika kamu berani membuat suara lagi, aku akan mencubit lehermu. Saat dia berbicara, nadanya menjadi lembut lagi dan sampai ke telinga pihak lain. Seorang gadis harus lembut dan dianggap sebagai hukuman atas ketidaktahuanmu. Kemudian satu tangan dengan lembut meletakkannya di bahu putih yang lain. Hanya dengan sedikit kaitan,
tali bahu kristal itu perlahan turun, Long Xiaoman memejamkan mata dan jantungnya berdebar kencang. Perasaan ini membuatnya merasa marah dan malu, tetapi ada sedikit harapan yang tidak dapat dijelaskan. Sejak dia naik ke atas, semua orang telah tunduk padanya. 3 pria kekar dan 5 pria kekar tidak berani bernapas di depannya. Dia sudah terbiasa berada di atas dan diperintah oleh amarahnya. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa seorang heteroseksual yang beberapa kali lebih kuat darinya telah menghancurkan semua harga dirinya. Dia bisa merasakan napas hangat dari pihak lain. Faktanya, tangan pihak lain itu tidak menempel di lehernya, tetapi dia masih tidak berani bergerak selama setengah menit. Dia selalu merasa bahwa jika ada sesuatu yang kurang, dia akan hancur dan hancur. Jadi perasaan aneh ini melahirkan harapan yang tidak dapat dijelaskan, dan rasa harapan ini semakin kuat dan kuat. Saya dipaksa, saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya tidak dapat menganggapnya sebagai contoh. Bahkan jika saya ingin memotong orang ini ribuan kali, itu masih masalah di belakang saya. Dengan tindakan masing-masing yang semakin besar dan besar, Long Xiaoman terus menghibur dirinya sendiri. Dengan pakaian terakhir yang dikenakannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit sejenak. Kemudian, tanpa kendali, dia mengambil inisiatif untuk berdiri berjinjit dan menantikan badai berikutnya. Namun, untuk waktu yang lama, masih tidak ada gerakan. Long Xiaoman membuka matanya dengan curiga dan melihat bahwa pria itu tidak tahu kapan dia telah duduk di sofa lagi. Maaf, kamu terlalu jelek untuk tertarik. Yang Xuan tersenyum, meraih ponsel di atas meja, menyenandungkan sebuah lagu kecil dan berjalan keluar. Long Xiaoman berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke bawah ke tubuhnya yang telanjang. Tiba-tiba, dia berteriak, wajahnya memerah karena malu, menggigit gigi perak dan menghentakkan kakinya, aku akan membuatmu menyesal. Pada saat yang sama, kamar pribadi. Mengapa belum bergerak? Li Fei menggaruk kepalanya dengan gila, dan sarafnya akan meregang hingga ekstrim. Hik telah dipanggil untuk sementara waktu. Bahkan jika dia memotong tangan dan kakinya, dia harus dihabisi. Tetapi mengapa masih tidak ada gerakan di sini? Apakah saudari Long akan membiarkan mereka pergi? Atau apakah Anda ingin membersihkannya setelah menebang Hik? Saya pikir semakin lama semakin baik. Tiba-tiba ada seorang yang berperi kemanusiaan, saudari Long pasti sedang melampiaskan amarahnya pada Hik sekarang. Cara saudari Long tidak diketahui. Siksa perlahan-lahan. Semakin lama penyiksaan, semakin cepat amarah akan menyebar. Kita akan berlutut dan bersujud memohon belas kasihan nanti. Mungkin sudah berakhir. Ya, harus. Li Fei buru-buru setuju dan menganggap kalimat ini sebagai sedotan penyelamat hidup. Apakah kamu punya hati nurani? Saat ini, Sunan sudah menangis. Terseduh-seduh, sampai Yang Xuan dibawa keluar dan pintu kamar pribadi ditutup, dia baru menyadari betapa dia peduli pada pria itu. 10 menit yang singkat ini terasa seperti berabad-abad baginya. Saat ini, mendengar kata-kata yang diucapkan Li Fei dan yang lainnya membuatnya cemas. Dia bergegas maju dan memukul pintu kamar pribadi yang terkunci dengan putus asa, keluarkan aku, ayo, buka pintunya. Jangan berteriak, tarik dia kembali. Li Fei buru-buru berkata, aku akan segera mengganggu kakak Long, dan kita benar-benar tidak bisa lari. Sekelompok orang buru-buru menarik Sunan kembali. Sunan menangis dan wajahnya penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dari pintu dengan senyuman dan sebatang rokok di mulutnya. Yang Xuan, melihat pria ini, Sunan sangat bersemangat sehingga dia bergegas dan saling berpegangan tangan. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Sunan seperti ini, Yang Xuan terkejut dan heran. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri? Aku ingin keluar dari sini. Pada saat ini, Sunan hampir pingsan. Selama lebih dari 10 menit, dia khawatir dan terkunci di tempat hantu ini tanpa sinyal, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk mengalami hal seperti itu. Baiklah, aku akan membawamu pergi. Yang Xuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Sunan, lalu membawa pihak lain perlahan keluar. Berhenti, seorang pria galak menghalangi pintu dan berkata, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tempat ini hari ini tanpa perintah dari saudari Long. Yang Xuan, Sunan secara naluriah menarik lengan Yang Xuan. Yang Xuan menatap pria besar itu,
dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Alasan mengapa dia begitu banyak bekerja sama tadi adalah karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah ketika Sunan ada. Jika tidak, apalagi pria besar ini di pintu, bahkan jika seluruh kota hiburan diblokir di pintu, itu tidak dapat menghentikannya. Tepat ketika Yang Xuangang siap melakukannya, suara Li Fei tiba-tiba datang dari belakang, "Saudara, ayo kita lakukan ini." Sambil berbicara, dia menunjuk hidung Yang Xuan dan berkata dengan tegas, "Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Kakak Long memintamu untuk tinggal di sini. Kamu berani lari keluar. Apakah kamu ingin mati?" Sambil berbicara, dia berkata kepada lelaki besar itu, "Kakak, orang desa ini tidak masuk akal. Kita bahkan tidak bisa melihatnya. Jangan marah. Ayo kita lakukan. Jangan mengotori tanganmu. Tolong beritahu Kakak Long nanti bahwa kita semua mengaguminya. Itu semua disebabkan oleh orang desa ini hari ini. Kami sudah lama ingin mengalahkannya." Sambil berbicara, dia mengambil sebotol anggur dan berteriak kepada orang-orang, "Orang desa ini berani menabrak saudari Long, saudara-saudara, ayo kita bunuh dia." Sekelompok orang tercengang. Ketika mereka bereaksi, mereka langsung berteriak, "Sial, bahkan Kakak Long berani menabrak dan membunuhnya. Sial, urusan Kakak Long adalah urusanku. Aku harus melepaskan salah satu lengannya hari ini." Semua orang tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk menyanjung dan menyenangkan Long Xiaoman. Mungkin mereka bisa memiliki secercah vitalitas. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan Kakak Long, Anda bisa berjalan menyamping dalam film ini di masa mendatang. Sekelompok orang bergegas menuju Yang Xuan dengan marah. "Hentikan sialan." Pada saat ini, seorang berjanggut berlari ke samping dan berbisik kepada pria besar itu. Pria besar itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap Yang Xuan berkata, "Tuan Yang, Kakak Long kami berkata Anda bisa pergi." Yang Xuan saling memandang. Kemudian, dia menyingkirkan niat membunuhnya dan membawa Sun Nan ke pintu. Li Fei dan yang lainnya tercengang, dan tiba-tiba matanya berbinar, "Terima kasih Kakak Long untuk kita. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Kita harus berterima kasih kepada Kakak Long untuk kita." Saat dia berbicara, sekelompok orang bergegas keluar pintu. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba menoleh dan menatap pelayan yang telah dipukuli oleh Li Fei. Dia berkata dengan lemah, "Aku tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Siapa yang memukulmu tadi, kau lihat." Setelah itu, dia memegang tangan Sunan dan terus berjalan maju. "Tidak, tidak, kami berteman." Li Fei mendesis, "Sunan, kami teman sekelas. Jangan tinggalkan kami. Kakak Yang, itu hanya kesalahpahaman tadi. Bawa aku." Ledakan. Sebelum kata-kata itu jatuh, sebotol anggur mengenai kepala Li Fei. Seorang pria kekar melambaikan tangannya, seret orang-orang ini kembali ke ruang pribadi dan lakukan sesuai aturan dalam perjalanan pulang. Sunan duduk di kursi penumpang dan menatap Yang Xuan tanpa berkata apa-apa. "Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan lagi?" Yang Xuan tampak sedikit gugup. Setiap kali Sunan menatapnya, pasti ada badai. "Yang Xuan, siapa kamu?" Sunan berbicara dengan lembut. Yang Xuan tertegun dan bertanya-tanya, Aku mungkin diriku sendiri. Kamu tahu Universitas Birmingham seperti punggung tanganmu dan dapat berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Kamu tidak terluka setelah apa yang terjadi tadi, dan orang-orang itu tampaknya sangat menghormatimu. Tolong jelaskan kepadaku." Mata Sunan menyala-nyala. "Jangan mencoba menipuku. Aku tidak bodoh." Ini, Yang Xuan terdiam sejenak. Penampilannya malam ini terlalu berlebihan. Jika satu atau dua hal bisa dianggap remeh, tetapi beberapa hal terjadi pada saat yang sama, bagaimana aku harus menjelaskannya? Sebelumnya, aku sudah memeriksa informasi di internet di Burmingke College. Aku bisa berbahasa Prancis. Aku memang berbakat dalam bahasa sejak aku masih kecil. Mengenai tadi, Kakak Long, yang baru saja dikatakan Li Fei, memanggilku. Aku ingin memotongnya, tetapi kemudian aku tahu bahwa dia dan aku adalah teman sekelas. Yang Xuan harus mengeraskan kepalanya dan mencari beberapa alasan yang sangat tidak masuk akal. Sunan menatap Yang Xuan. Penjelasan ini penuh dengan celah, tetapi tampaknya tidak ada yang salah dengan itu. Aku dengan enggan mempercayaimu pada dua hal pertama, tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa Kakak Long adalah teman sekelasmu. Sunan curiga. Yah, teman sekelas. Wajah Yang Xuan tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang.
Kamu berbohong padaku. Sunan tiba-tiba meninggikan suaranya. Bukankah kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu bahkan tidak belajar di sekolah dasar? Kamu berasal dari mana? Kluk, hati Yang Xuan tiba-tiba tenggelam. Ketika Sunan bertanya kepadanya tentang masa lalunya, untuk menarik simpati sebanyak mungkin dan menghindari omelan di kemudian hari, dia berkata bahwa dia sangat menyedihkan. Dia berkata bahwa keluarganya miskin ketika dia masih kecil dan bahkan tidak masuk kelas 1 sekolah dasar. Dia teman sekelas taman kanak-kanakku. Yang Xuan layak menjadi juara Hulk. Kualitas psikologisnya adalah pengungkit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku pergi ke taman kanak-kanak ketika aku masih kecil. Kakak Long benar-benar teman sekelas taman kanak-kanakku atau teman sebangkuku. Ketika aku bodoh, Sunan melotot, bahkan jika mereka adalah siswa taman kanak-kanak, mereka sangat kecil pada waktu itu dan sekarang mereka begitu besar, dapatkah mereka mengenali mereka? Lalu mengapa dia memberiku muka? Yang Xuan meringkuk mulutnya dan berkata, aku hanya orang miskin. Kakak Long lebih unggul, kenapa dia harus mempermalukanku? Dia tidak memperhitungkan persahabatan teman sekelas di tahun-tahun itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menemuinya dan bertanya lain kali. Tapi, Sunan merasa sedikit bingung. Persahabatan teman sekelas TK, tidak ada yang percaya kata-kata seperti itu, tetapi orang ini tampaknya tidak salah dengan apa yang dikatakannya. Jika tidak, mengapa Sister Long harus begitu malu? Bukankah itu Wang Xiaofei? Tepat saat mobil melaju ke pintu masuk komunitas, Yang Xuan tiba-tiba melihat seorang wanita berdiri di sampingnya dengan mengenakan rok. Wang Xiaofei, yang baru saja ditampar wajahnya sendiri. Mengapa dia ada di sini? Wajah Sunan membeku dan buru-buru berkata, tidak, berbaliklah dan panggil polisi. Dia pasti membalas. Terlintas dalam benaknya bahwa Wang Xiaofei pernah ditampar wajahnya oleh Yang Xuan sebelumnya. Dia pergi dengan marah dan mengancam akan membalas dendam, tetapi tidak ada kabar apapun. Sekarang dia tiba-tiba muncul di pintu masuk komunitas. Mungkin untuk membalas dendam. Kamu tetap di dalam mobil. Aku akan turun dan melihat-lihat. Yang Xuan menepikan mobil, lalu membuka pintu dan keluar. Hei, kamu tunggu aku. Sunan kembali memaki kepala pria itu, tetapi sudah terlambat untuk berhenti, jadi dia harus menggertakkan giginya dan menindaklanjutinya. Xiaofei, Sunan memimpin, menatap Wang Xiaofei dan berkata, Yang Xuan memukulmu hari ini karena kesalahannya. Kalau ada yang bisa kita katakan pelan-pelan, tapi ada yang mengawasi di sini. Setelah itu, Sunan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tidak ada seorang pun di samping Wang Xiaofei. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak bisa datang sendiri. Kotoran, tiba-tiba, Wang Xiaofei berlutut di tanah dan menangis. Aku salah. Masalah hari ini adalah kesalahanku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Sunan tercengang. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia segera mengulurkan tangan untuk membantu. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Tidak banyak. Aku tidak peduli. Tolong maafkan aku, tolong. Saat Wang Xiaofei berbicara, dia berteriak, mengulurkan tangannya dan terus menamparkan wajahnya. Setiap kali, dia menamparkan wajahnya dengan sangat keras, dan seluruh wajahnya menjadi merah dan bengkak setelah beberapa kali. Hei, oke, aku memaafkanmu. Hal ini membuat Sunan ketakutan. Meskipun dia jelas tidak menyukai Wang Xiaofei, dia sangat lembut melihat pihak lain seperti ini. Benarkah? Wang Xiaofei berteriak kegirangan, terima kasih, terima kasih. Sambil mengucapkan terima kasih, dia membenturkan kepalanya ke tanah dengan rasa terima kasih. Kemudian dia bangkit dan berlari pergi dengan wajah tertutup tangannya. Sunan bingung, ada apa dengannya? Kemudian dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Xuan. Yang Xuan buru-buru berkata, itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Yang Xuan benar-benar bingung tentang ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Xiaofei. Apakah budak tua itu atau Zhang Gaoping? Namun, ini juga tidak realistis. Kedua orang ini tidak memiliki keberanian untuk mengawasi setiap gerakan mereka, dan bahkan jika mereka tahu tentang pesta teman sekelas tadi, mereka harus menanyakan pendapat mereka sendiri sebelum membuat keputusan apapun. Apakah itu bayangan? Itu bahkan lebih mustahil. Jika itu bayangan, Wang Xiaofei tidak bisa bernapas sekarang. Long Xiaoman, tidak mungkin.
Saya tidak bertemu Long Xiaoman ketika saya bentrok dengan Wang Xiaofei. Apa yang terjadi? Mata Wang Xiaofei tadi penuh dengan ketakutan. Tidak ada kepura-puraan. Siapa yang dia takuti? Di rumah, Yang Xuan telah memikirkannya. Meskipun Wang Xiaofei tampaknya meminta maaf kepada Sunan tadi, Yang Xuan dapat melihat bahwa matanya telah melihat dirinya sendiri. Dengan kata lain, yang benar-benar dia pedulikan adalah dirinya sendiri. Apa yang terjadi setelah dia meninggalkan ruang pribadi tadi? Yang pasti, Wang Xiaofei pasti telah dipaksa dan diancam karena dirinya sendiri, jadi dia datang untuk meminta maaf kepada dirinya sendiri. Ini berarti ada seseorang yang diam-diam mengawasi setiap gerakan Yang Xuan dan mengetahui keberadaan Yang Xuan seperti punggung tangannya. Siapa sebenarnya pria ini? Apakah dia musuh atau teman? Apakah sulit untuk mengungkap identitasnya? Yang Xuan mengusap kepalanya dengan keras, menghembuskan napas panjang dan melihat jam. Saat itu sudah lebih dari pukul 1 pagi. Setelah minum terlalu banyak anggur tadi, aku merasa mulutku sedikit kering, jadi aku menyelinap ke ruang tamu untuk menuangkan segelas air. Hah, begitu dia sampai di ruang tamu, Yang Xuan tiba-tiba mendengar beberapa suara gemerisik datang dari kamar Sunan, seperti berbicara atau menangis. Ada apa denganmu? Yang Xuan buru-buru mendorong pintu hingga terbuka. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, wajahnya langsung berubah.